Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Posesif. Aiden merasa sangat bahagia bisa puas bermain di arena bermain bersama Caca dan juga Fahmi. Suatu keadaan yang tak pernah Aiden rasakan selama ini. Bila ke mall, Aiden paling hanya menemani sang oma belanja atau sekedar makan. Tamara tak mungkin bisa menemani Aiden untuk bermain. "Ayo om, kalahin Aiden," ucap Aiden saat bermain lempar bola voli. "Oke, tapi kalau kalah jangan nangis ya," ucap Fahmi bercanda. "Aiden bukan anak kecil," katanya cemberut, namun hanya sebentar, lalu kembali bermain dan tertawa lagi. "Kalian berdua, diam anteng di situ ya, aku mau ke sana sebentar," ucap Caca pamit kepada Fahmi dan Aiden. Caca mendekati mesin pencapit boneka dan memainkannya. Entahlah, meskipun Caca tidak menyukai boneka, tapi dia merasa tertarik saja dengan permainan itu, karena sangat menguji kesabarannya. Umpat Caca saat lagi-lagi boneka penguinnya terlepas dari capitan. "Sekali lagi, oke Caca, semangat!" seru Caca pada diri sendiri, lalu kembali memainkan mesin capit itu. Namun, lagi-lagi gagal. "Astaga," ucap Caca kesal, menggaruk kepalanya yang mendadak gatal. "Tarik nafas, Ca. Terus keluarkan pelan-pelan. Ayo, tarik nafas lagi dan keluarkan lagi." Caca terus berbicara sendiri untuk memotivasinya agar lebih sabar dan berhasil mencapai tujuannya. "Kenapa gue mau dapetin itu boneka susah banget ya? Sama kayak gue susahnya dapetin Om Duren," gumam Caca lirih. "Astaga, kenapa gue mikirin om-om sengak itu lagi sih?" ucap Caca tambah kesal. "Udah ah, sekali lagi, kalau masih gagal, gue lambaikan tangan ke kamera. Dan lo, gue doain gak bakal bisa keluar dari tempat ternyaman lo saat ini," kata Caca, menunjuk boneka penguin itu dengan kesal. Rupanya, ancaman Caca tidak berhasil juga. Boneka itu masih stay cool di tempatnya, bersebelahan dengan boneka Barbie yang tengah tersenyum meledeknya, membuat Caca semakin berdecak sebal. Kalian kok di sini? Sejak kapan?" tanya Caca terkejut, melihat Aiden dan Fahmi yang sudah berdiri di belakangnya. "Sejak Tante marah-marah sama boneka," ucap Aiden tertawa. "Tahu ah, udah selesai mainnya?" tanya Caca dibalas anggukan oleh keduanya. "Wah, banyak banget tiketnya," seru Caca dengan heboh, karena melihat tiket hasil permainan Aiden dan Fahmi sebanyak itu. "Ayo kita tukar boneka buat tante," ucap Aiden semangat, lalu segera menggandeng tangan Caca ke depan kasir. Tiket yang dihasilkan Fahmi dan Aiden lumayan banyak dan berhasil mendapatkan sebuah boneka. Tapi boneka itu hanya ada pilihan Hello Kitty dan Teddy Bear, membuat Caca sedikit kecewa. "Tante nggak suka?" tanya Aiden. "Suka sayang, makasih ya," ucap Caca tersenyum senang menutupi kekecewaannya. "Aiden pengen nonton," kata Aiden. "Kuy!" seru Caca lalu menggandeng tangan Aiden menuju bioskop. Dengan Fahmi berjalan di belakang mereka sambil fokus melihat HP-nya. Caca kembali melirik ke arah mesin capit boneka itu dan memasang wajah memelasnya. Sangat terlihat jelas kekecewaan di wajahnya.
membuat orang yang melihat itu jadi tak tega dan tanpa pikir panjang, orang itu langsung menghampiri mesin capit itu. Setelah memastikan Caca dan rombongannya pergi jauh dari tempat bermain itu. Hari berganti hari dengan begitu cepat. Kini Caca, Hana, dan Naila tengah berjalan dengan tergesa-gesa menyusuri koridor rumah sakit untuk melihat keadaan Jenar. Sudah semingguan ini, Jenar koma setelah melahirkan. Dan setiap 2 hari sekali, ketiga sahabat itu selalu menjenguk Jenar di saat usai kelas mereka. Tanpa mengetuk pintu terlebih dulu, Caca tiba-tiba membuka pintu kamar rawat Jenar. Karena biasanya yang menunggu di jam seperti ini Tamara, atau kadang Lira. Karena Arya akan istirahat untuk berganti berjaga nanti malam. Namun, dugaan Caca salah, karena rupanya di dalam ruangan itu tengah ramai orang, termasuk Fahmi. "Ups, maaf ganggu, kami akan pergi," ujar Caca tidak enak. "Oh, tidak nak, kami akan segera pulang kok. Kalian bisa gantian masuk kemari," ucap Bagas tersenyum. Caca, Hana, dan Naila pun segera memasuki ruangan Jenar, bergantian dengan Arya, dan kedua mertuanya keluar untuk menemui baby twin J. "J, kapan kamu bangun? Kami kangen sama kamu, J," ucap Hana yang sudah tidak dapat membendung air matanya. "Iya, J, kapan kamu bangun? Biar kita bisa berkumpul lagi kayak dulu," sambung Naila yang juga sudah terisak. "Gue yakin lo cewek yang kuat, J. Ralat, bukan cewek, tapi model yang sangat kuat dan tangguh. So, gue yakin lo bakal cepet bangun. Semangat, J. Ada Twin J dan Mas Arya lo yang selalu nungguin lo." "Begitupun kita semua yang di sini, selalu nungguin lo bangun," kata Caca mencoba kuat dan tegar. Namun nyatanya air mata itu tak urung sanggup ia bendung. Pintu ruangan Jenar kembali terbuka, dan terlihat Arlan juga Dimas yang datang untuk memberikan beberapa berkas kepada Arya. "Sayang, di mana Bos Arya?" tanya Arlan yang langsung menghampiri Hana dan keningnya dengan lembut. "Astaga, kalian berdua benar-benar gak ada akhlak ya," ucap Caca dengan kesal dan cemberut. "J, bangun dong. Lo lihat itu temen lo, sama asisten laki lo. Benar-benar gak ada akhlak. Masa mereka bermesraan di depan Jonas kayak gue dan Naila?" "Iri, bilang bos," ucap Hana terkekeh, dan matanya melirik ke arah Dimas yang diam-diam juga melirik ke arah Caca. "Cih, sorry ya," kata Caca. "Gue nyusul Kak Fami aja deh, daripada jadi obat nyamuk di sini," ucap Caca sengaja menyebut nama Fahmi. "Kalau kamu pergi, aku jadi obat nyamuk sendiri dong, Ca," kata Naila cemberut. "Gak apa-apa, lo temenin Jenar sebentar. Lagian juga bentaran lagi, Bos Arya sama orang tua Kak Fahmi bakalan dateng," kata Caca, lalu meraih tasnya dan segera pergi meninggalkan ruangan Jenar. "Lah, mau kemana bang?" tanya Arlan yang melihat Dimas juga ikut beranjak dari duduknya. "Toilet," jawab Dimas dingin, lalu segera keluar. "Lah, perasaan di sini juga ada toilet deh. Kenapa pakai keluar segala ya?" tanya Naila bingung. Sepertinya rencana kita sudah mulai terbuka sedikit deh," kata Hana menatap Arlan dengan senyum manisnya, dan disambut senyum manis Arlan pula. "Mau kemana kamu?"
ucap Dimas yang sudah berhasil mencekal tangan Caca. Dih, apaan sih? Lepasin, kata Caca kesal dan menghempaskan tangan Dimas. Mau kemana? Tanya Dimas sekali lagi. Om, kayaknya kupingnya mesti korek deh. Atau bawa dokter THT kalau perlu. Di sini ada kan ya dokter THT? Biar kuping Om berfungsi dengan baik, ucap Caca cemberut. Jangan menguji kesabaranku, Cah, seru Dimas mendorong tubuh Caca hingga mepet ke tembok. Untung lantai kamar Jenar lantai khusus dan sangat jarang orang berlalu lalang di sini. Aku sudah bilang, jangan pernah dekat dengan laki-laki lain. Apalagi itu Fahmi, tekan Dimas dengan tajam. Lah, urusan sama Om apaan? Tanya Caca. Apa perlu aku mengulangi perkataan dan perlakuanku waktu di toilet itu? Untuk mengingatkanmu, ucap Dimas menyentuh dagu Caca. Enggak, jawab Caca dengan cepat. Maka dari itu, berhenti menemui pria lain, kata Dimas lalu hendak pergi meninggalkan Caca. Kenapa Om seenaknya aja sih perlakuin Caca kayak gini? Pekik Caca sedih, membuat Dimas memberhentikan langkahnya dan kembali menoleh ke belakang, melihat Caca yang sudah berjongkok di lantai, dan menutup wajahnya dengan lutut. Bersambung.